Selamat datang di Kalosa Gadget, sama aku Cilen lagi di sini, Besti. Dan kali ini akhirnya aku berkesempatan untuk nge-review laptop yang kalian banyak banget request akhir-akhir ini, yaitu Nitro V15, dimana emang laptop ini terlihat sangat menggiurkan karena harganya cuma 10 jutaan, tapi performanya juga nggak kaleng-kaleng, Besti. Seperti apa performanya? Mari terus ikuti aku sampai akhir video dan kita tonton videonya terlebih dahulu. Acer Nitro V15 atau V15 gitu ya, Besti. Yang sekarang kita lihat itu dia ini pakai Core i5 13420H dan RTX 2050, RAM-nya 8GB dan SSD-nya 512GB di harga Rp10.999.000 dengan Windows 11 dan Office Home Student yang udah satu paket ketika kamu membeli laptop ini. Ada juga yang versi RTX 4050 di harga kurang lebih hampir 15 juta. Untuk garansinya dia ini resmi Acer Indonesia 3 tahun, yaitu 2 tahun parts dan 3 tahun service. Ready di toko kami ya, Besti. Kalau Store buruan langsung chat admin aja, link ada di deskripsi. Buat kalian-kalian yang ngerasa kok model laptopnya itu mirip sama Acer Aspire 7 yang kemarin, atau kalian mau tanya mending ini atau Acer Aspire 7, nah aku mau kasih kejelasan. Jadi Acer Aspire 7 itu udah tidak diproduksi lagi ya, Besti, karena udah digantikan sama Nitro V15 ini. Nampaknya Acer juga membuat Acer Aspire 7 kemarin itu untuk ngetes pasar aja ya, apakah peminatnya banyak, tepat sasaran atau enggak, itu juga dilihat sama mereka. Ya intinya hadirlah Acer Nitro V15, laptop gaming murahnya Acer yang bisa dikatakan salah satu yang paling menjanjikan di pasar sekarang. Dia ini menggunakan logo Nitro di tengah-tengah dan corak-corak garis futuristik untuk menambah kesan Nitro dan gamingnya. Untuk bahan dia ini menggunakan polikarbonat ya, bukan metal untuk bagian top covernya, dengan model engsel yang menaikkan alas laptop. Untuk keyboardnya sendiri ini juga udah dibuat lebih nyaman ya dari Acer Aspire 7 yang kemarin. Key travelnya lebih kerasa, lebih empuk juga, nggak bikin capek buat ngetik lama-lama. Untuk touchpadnya sendiri udah tidak disertakan fingerprint di sini. Untuk dimensinya juga sama-sama aja, di panjang 36 cm, lebarnya 25 cm dan tingginya 2,2 cm, yang beratnya naik dikit dari 1,9 ke 2 kg. Untuk displaynya mengingat harganya di 11 juta ya, Besti, hampir 11 juta. Displaynya tuh nggak macem-macem dengan spek yang masih sama dengan Acer Aspire 7 kemarin. Intinya ini udah pas untuk kebutuhan gaming ataupun komputasi harian, menikmati konten juga udah nyaman banget. Dan untuk content creation bisalah agak kompromi dikit. Untuk I/O portsnya juga nggak ada perubahan, masih lengkap di harganya dengan satu port Thunderbolt 4 di sisi kiri laptop. Untuk bongkarannya jujur juga nggak terlihat ada perubahan di sini, Besti, masih dengan 2 kipas di sisi kiri atas laptop atau daerah numpad dengan RAM bawaan 8GB DDR5 5200 MHz yang bisa kalian upgrade karena masih ada satu slot kosong, dan SSD 512GB NVMe Gen 4 yang upgradable juga tanpa mengganggu SSD bawaannya. Dengan kecepatan read and write SSD bawaan juga terhitung cepat, ada di 5000-an dan 4000-an. Untuk baterainya sendiri dia ini berkapasitas 57 Wh atau setara dengan 3733 mAh dengan adapter 135 Watt. Kita lihat di PC Max 10, modern office, backlit wifi off, kecerahan layar 50%. Dengan setting mode performa laptop di NitroSense, aku tuh pakai mode quiet occasion ya, dengan baterainya di balance, bisa menyentuh waktu yang cukup lama meskipun dia ini high performance 7 jam 10 menit. Dan jangan lupa beli laptop di Kalosa karena lagi ada Kalosa Shopping Surprise volume yang ketiga. Total hadiahnya itu 100 juta rupiah.
Kapan lagi kan beli laptop dapat hadiah kalau nggak di Kalosa Store. Informasi lebih lanjut tonton videonya sampai habis. Untuk fitur dia ini udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1 dan yang paling di highlight yaitu ada Nitro Sense dengan shortcut yang diberikan juga di keyboard sebelah kanan F12. Di Nitro Sense kamu bisa atur mode performa laptop dan monitoring secara real time apa yang terjadi di laptop kamu. Intinya nggak ribet, satu paket selesai beres. Dan berikut ini adalah penampakan webcam kameranya Besti 720p 30 fps. Di sini cuman kelihatan ada F4 untuk matiin mikrofon, tapi untuk matiin kamera kayaknya masih harus secara manual ya, karena tidak ada shutter camera secara fisik ataupun shortcut di sini. Yang kemarin prosesornya masih pakai Gen 12, sekarang udah pakai yang Intel Gen 13 Core i5 13420H dengan 8 core dengan jumlah I dan P core-nya sama-sama ada di 4 core dan 12 thread dengan prosesor base power 45 watt up to 95 watt, jadi terhitung tinggi ya. Dan karena prosesor ini tuh punya angka clock speed yang lebih tinggi, jadi prosesor ini juga bisa mengalahkan seri yang sebelumnya yaitu pakai Core i5 12450H. Sekarang kita mau lihat bareng-bareng uji performanya di R15, tapi disclaimer dulu, modenya aku pakai di mode performance ya guys, dan baterai yang kecolok pastinya. R15 single core 245 dan multicore-nya 1831. Lanjut ke R20 single core 649 dan multicore-nya 4664. Dan R20 di running 10 kali untuk lihat uji konsistensi CPU-nya, dimana nilainya terlihat guys stabil dengan average-nya di 4300-an. Untuk suhunya rata-rata di 67 derajat Celcius, yang maksimumnya itu sempat menyentuh 97 derajat Celcius, tapi masih terhitung aman Besti. Dan di R23 single core 1621 dan multicore-nya 10953. Dan yang terakhir Blender CPU 3 menit 52 detik. Untuk graphic card-nya pastinya udah familiar, dia ini pakai RTX 2050 yang memang katanya teman-teman juga kalian ngasih tahu aku lewat kolom komentar kalau GTX 1650 itu digantiin sama RTX 2050. Ya intinya ini adalah graphic card yang ada atau yang nempel ya di laptop, kalau bisa diomong affordable gitu loh guys. Jadi dia ini TGP-nya 65 watt dengan VRAM-nya 4 GB. Kita lihat pengetesan yang pertama di Firestrike dengan mode performance dan baterai yang kecolok. Firestrike dapat di 9733. Dan berikut ini kita mau lihat tabel skor Firestrike laptop ini dengan laptop lain yang udah kami uji sebelumnya, dimana melalui tabel ini secara price to performance point of view ini udah setara sama laptop yang harganya lebih tinggi dari laptop ini dengan prosesor yang cukup beragam ya, tapi mayoritas VGA-nya tuh pakai RTX 3050. Jadi harganya bisa diomong masih affordable dengan performa yang kalian dapatkan. Lanjut ke TimeSpy 4409 dan stress test yang lolos 98,8% dengan suhu yang stabil di kurang lebih 58 derajat Celcius. Untuk Blender GPU sendiri ada di 2 menit 22 detik dan Premiere single layer 1 menit ketukan tanpa efek 4K ada di 1 menit 42 detik. Dan berikut ini kita mau lihat bareng-bareng tes gaming realnya, di mana mode laptopnya performance, baterainya pun juga kecolok, RAM tetap bawaan aja 8 GB, nggak aku ganti-ganti. Mari kita lihat ke game yang pertama.
Acer Nitro V15 tetap bisa memberikan performa yang mantap di harga yang reasonable dan affordable. Di 10 atau bisa diomong 11 jutaan ya, speknya itu lebih dari cukup buat main game ringan hingga berat, tergantung setting yang kalian pakai tentunya. Untuk komputasi harian juga mantap betul besti, baterainya bisa tahan lama di 7 jaman dengan mode quiet. Intinya laptop ini menurut aku pas buat segala kalangan sih, mulai dari pelajar, mahasiswa, kantoran, karena juga melihat fisiknya nggak terlalu gaming dan juga masih terhitung compact jika dibandingkan dengan laptop-laptop high performance lainnya. Dan personally aku cukup kaget dengan performa gamingnya di RAM 8GB karena tetap kenceng, nyaman buat ngegame juga. Jadi semisal nih besti-besti sekalian itu terkendala budget dan kalian nggak bisa cepet-cepet upgrade, ya udah nggak apa-apa, nah pakai RAM dan SSD bawaannya aja udah lebih dari cukup. Dan selama ini sih aku nge-review laptop Acer, cooling sistemnya itu juga menurut aku ya bekerja dengan baik dan efektif, bisa menjaga suhu laptopnya tetap stabil dan nggak terkecuali laptop Nitro V15 ini. Ya good job untuk Acer karena bisa menjawab kebutuhan pasar Indo dengan launchingnya Nitro V15 ini. Overall aku sih puas, tapi kalian bisa deh langsung aja bagi pendapat kalian mengenai laptop ini di kolom komentar. Dan untuk poinnya ada di sekian poin yang rata-ratanya di 7,7. Dan sekian video review kita kali ini besti. Kalau kalian ada pertanyaan terkait langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like videonya kalau suka, subscribe juga biar nggak ketinggalan review laptop menarik lainnya. Dan jangan lupa besti, kami ada toko di Kota Malang, Jalan Maijen Panjaitan nomor 6, dan juga di Kota Surabaya ada 2 cabang. Ruko Kelampis Jaya nomor 45 dan di Mall Royal Plaza lantai 2. E-commerce ready untuk kalian kunjungi juga, atau sosial media ready untuk kalian calling juga. And that's all for today. See you on the next video. Bye bye. Kalosa Shopping Surprise volume ketiga hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize 3 Yamaha Fazio sekaligus dan hadiah total 100 juta rupiah. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.